kami akan mengundang Bapak Albert Low tampil ke panggung. Oke, please welcome Bapak Albert Low. Nama saya Albert. Saya datang dari Malaysia. Jadi ini hari saya akan cuba explain dalam bahasa Melayu. Tapi saya sudah lama tak cakap bahasa Melayu. Sebab saya punya office di Singapura, kita biasanya bahas dalam bahasa English. So nanti saya harap hari ini saya boleh explain berkenaan dengan Acticoa. Pertama sekali saya nak explain siapakah Barry Callebaut. Barry Callebaut adalah satu company, public listed company di negara Switzerland. Tapi kita ada banyak pabrik yang memproses coklat dengan koko. Dalam dunia ini ada 197 negara. Barry Callebaut ada pabrik atau office di 137 negara. Jadi kita beli biji koko dari banyak tempat, dari Afrika, dari Amerika, dari Indonesia. Dan kita beli biji koko, kita akan memproseskan koko jadi dua bahan. Satu bahan ialah serbuk koko, yang satu lagi minyak koko. Jadi itu serbuk koko dengan minyak koko ialah kita punya main product. Main product. Yang lain kita pun ada buat proseskan banyak coklat. Kita jual coklat ini kepada Nestle, kepada Mars Confectionery, Ferrero. Kita ada banyak company. Tapi ini tak berapa penting lah. Let's go to the next one. Jadi ini pabrik-pabrik yang kita ada di seluruh dunia. Banyak pabrik. Let's go to the next one. Ini yang paling mustahak. Sudah berapa tahun saya ingat, ada 10 tahun 10 tahun atau lebih kita research. Biji koko originally dia ada banyak important component. Tetapi dalam proses koko kita ada satu proses di farm. Itu proses kita buat fermentasi. Fermentasi mengubahkan ini bahan menjadi bahan yang berbau bagus. Jadi kalau lepas fermentasi, biji koko ada lebih wangi sikit. Dalam proses ini banyak mikronutrien dalam biji koko hilang. Lepas ada sikit lagi. Selepas itu biji koko itu akan dikeringkan, dia akan pergi ke kilang pabrik koko. Dalam kilang ini kita memproseskan. Apa proses itu? Dia ada banyak steps. Ada 2 atau 3 proses ini suhunya banyak tinggi. Yang paling tinggi ialah satu proses kita bilang grinding. Biji koko kita grind. Yang first stage, second stage, third stage, stage tu suhunya agak tinggi. Ada almost 100. Lagi satu dia masuk pressing, kita keluarkan itu minyak koko, suhunya di dia punya mesin pun agaknya ada 100.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, you faham apa vitamin yang paling bagus dalam suhu ini mesti hilang. Mesti hilang. It's destroyed. Okay? Jadi kita keluarkan serbuk koko ini, minyak koko, dia pergi ke industri yang membuat coklat. Dalam industri coklat, suhunya ada kadang-kadang di apa itu koncing, suhunya pun tinggi. Okay? Jadi my point is this, kalau kita tengok dari biji koko, fermentasi sampai koko processing, sampai membuat coklat, semua proses ini will destroy all the flavonoid. Mesti destroy. Saya bagi satu example di negara Jepun ada satu coklat, dia bilang dalam sini ada cocoa flavonoid. Yes, it is true. Tapi itu flavonoid is added. Tak mungkin dalam seluruh proses ini flavonoid boleh disimpan, tak boleh. Okay? Jadi macam mana Acticoa boleh dikeluarkan? Okay? Ini proses actually di patent. Saya tak boleh cakap macam mana kita buat, tapi very difficult, very difficult, so difficult. Yang kilang itu yang membuat itu di Amerika pun tak mau buat. Kenapa? Pasal kalau you mau buat ini, nombor satu problem, suhunya tak boleh tinggi. Kalau tak boleh tinggi, macam mana boleh buat? Jadi for example, macam kereta kita, kalau kita jalan jauh-jauh, kita stop a while, enjin jangan tutup. Kereta enjin panas kan? Sekarang you pergi Toyota ke you pergi Nissan ke apa? Can you make a car where you run 100 km and then you stop, engine you touch is cold? Can? Cannot. Okay. Jadi proses kita ini dipatentkan, kita mesti sejukkan seluruh kilang. Okay? Itu yang kita very difficult to do. Okay? Tapi kita jadikan itu. Yang lagi satu, di farm, kalau you petikkan itu biji koko, whether you fermentasinya atau tidak fermentasinya, itu flavonoid akan hilang. Gradually dia akan hilang. Jadi dari farm, from the time you petikkan biji sampai itu processing factory, mesti cepat-cepat. Jadi dulu kita beli dari trading company, kalau farmer mesti agak 1 bulan baru sampai kilang. Sekarang dalam 1 minggu mesti sampai kilang. Tak boleh buat fermentasi, mesti sampai. Jadi itu pun banyak susah. Jadi memproseskan Acticoa ini di dunia ini, yang paling penting mesti ada satu company yang willing to sacrifice your factory capacity just to produce this. Jadi kalau saya 1 hari saya proseskan agak 300 tan koko, saya mesti hentikan pabrik saya 3 hari. Jadi agak 1,000 ton saya mesti stop untuk keluarkan 100 ton. Jadi 3 hari 1,000 ton saya tak boleh keluarkan, stop, cool down, buat 100 ton. So this is the difficulty. Okay. So in summary, Acticoa serbuk koko, tapi ini serbuk koko tak sama dengan semua serbuk koko. Okay. Tadi saya berdiri sana, ada orang bilang sama saya, semua serbuk koko ada Acticoa. Show me. Kalau you boleh beli,
serbuk koko dari market yang ada flavonol, please bring and show me. Kalau ada, mesti add on. Tapi add on ni datang dari mana? Okey. Ada lagi satu proses tak sama dengan kita. Dalam industri ini, in the world of micronutrient, dalam industri micronutrient, ada satu proses kita bilang solvent extraction. Okay, solvent ni bahan chemical. Okay, dia boleh absorb all the important thing, and you go through filtration process, solvent extraction, you boleh dapat ini flavonol. Okay, tapi flavonol yang dapat dari solvent extraction, if you say it is natural, I think no. Okay, because if anything that goes to solvent extraction, the carbon and the hydrogen bond mesti tukar. It's not the same. Okay, so jadi banyak orang cuba ini solvent extraction, pun ada jual di market, but I cannot say this is natural. Dari Barry Callebaut, our objective is not to extract. Our objective is to preserve. So ada dua cara. Satu, Barry Callebaut, kita preserve, simpan, jangan destroy. Yang lagi satu, solvent extraction. Tapi itu tak natural. Okay, saya harap saya punya explanation simple kan. 5 years ago, 5 tahun yang dulu, Barry Callebaut dapatkan Acticoa. Mereka panggil saya jual di Asia Pacific kepada pharmaceutical company. Okay, pharmaceutical yang buat obat. Okay, saya pun tak tahu apa ini Acticoa. Jadi saya buat saya punya sendiri punya research. Saya baca 120 medical research. Satu medical research agaknya 13 sampai 20 pages. Saya cari, ada yang saya tak faham, saya cari Google lah. Saya bukan doktor tapi saya Google. Selepas tengok ini research, saya bilang dengan Barry Callebaut, I will sell, but I will not sell to pharmaceutical company. Okay, if we sell to the pharmaceutical company, ini produk akan menjadi banyak mahal. Mesti mahal. Macam ubat-ubat dia jual di pharmacy, mesti mahal. I choose personally to sell this to the average consumer. Why? Because this is the future. You know, we always say humans have always rely on medicine. Okay, actually to me this is wrong. There is many natural food that's available. It's that we forgot, kita sudah lupa, all the nature in food are actually good for our body. So we have to keep this. We have to tell this to all the people that this is natural. This is natural food. Okay. Now, why this flavonol is so important? I think you remember. Am I too long? No. Better I translate a little bit, please. Okay. Go. Okay. Can you repeat again? I forgot. Okay. That's why. Now I asked Ibu Juliana, must stop me. Sometimes I go in my own world. If you're confident to talk in English, I will help to Okay. translate. I try to speak in bahasa. Okay. Bahan flavonol ini dia ada banyak good things, bahan yang bagus. Dr. Winda sudah banyak kali explain pasal hypertension, pasal diabetes. Okay. Tapi saya pun masih ada belajar. Saya sudah tua tapi saya belajar. Banyak research sekarang
ada buat kepentingan dengan ini flavanol. Yang satu macam COVID lah. Saya ada explain di COVID-19 kita ada AstraZeneca vaccine, that's one. Moderna 2, Sinovac 3. Lagi apa nama 4, 5, 6. Tapi flavanol ada 1,000 vaksin dalam satu sudu 3 gram. Sudah banyak research di Google, you boleh cari. Not only against COVID, against herpes, against malaria, against HIV. Yang mana-mana diorang buat ubat, flavanol dalam ada 1,000 komponen. Ada yang 3 atau 4 sama dengan AstraZeneca. Ada 10 sama dengan Moderna. Jadi dalam ada banyak vaksin. Tapi yang paling penting sekali baru-baru ini keluarkan ialah di bidang anti-cancer. Okay? Ada ramai orang akan cari sekarang pasal kalau you ada cancer, ubat tak sampai tempat cancer. Jadi kemoterapi on whole body itu not so good. Jadi focus treatment is the new way yang paling baru. Tapi dalam ini bidang, the challenging thing is how does the medicine reach the cancer cell? Mesti ada macam Grab driver kan? Diorang sudah cuba banyak material who can bring the medicine to the cancer cell. The latest technology on Dendrima. Dendrima is the tool. Is flavanol is the Grab driver. Yeah. Jadi here I just want to say, go and read, pergi baca di Google, ada banyak research sekarang berkenaan dengan flavanol. This is a natural food, it is good for you. Okay, next. Kita Bari Karibau dalam promosi Acticoa kita ada buat research human trial. Tapi satu human trial banyak mahal. Macam kita buat ini research just on dilation, kita keluarkan agak 300,000 euro. Okay, one research kita tak mampu lah. Jadi kita sudah buat satu research. Ini I guess Dr. Winda already explained. Tells about blood vessel dilation. Saya dulu saya punya darah tinggi agak 140 ada lebih lah. Saya favorite traditional Chinese medicine buat dia turun. Tapi saya sudah makan ini agak 3-4 tahun, tak payah traditional Chinese medicine anymore. So this is natural. And kenapa? Pasal ini dia tak kira bapa atau ibu, tua ke muda. Pasal dalam research ini yang paling tua 80 tahun. Dia pun ada efek. Tapi in today's medicine, can anyone tell me, is there a Western medicine that can help your blood vessel dilate? I cannot find. Di dunia ini sekarang tak ada. This is the only natural thing that can help you dilate your blood vessel, even though you're 80 years old. Next. Okay, this is the research that we do. Anything else? Next. Okay, nothing. Next. They don't want me to talk about antivirus or anti-cancer, so go next one.
Yeah, I think that is all I want to say. Maybe I just add one more diabetes. Now I've heard many banyak orang ada testimoni. Kalau blood sugar sudah naik kan, many doctor prescribe medication. After medication, go to insulin injection. Okay, but there is enough research. Okay, this Flavanol can revive your beta pancreatic cell to live again. Okay. So if you have anybody that is in the early stage of blood sugar high, mau kena diabetes type 2, okay, try first, try, no harm done. Okay, we are in a world of saving people now. If you have something new, you must share. Well, I guess itu yang saya boleh share hari ini. Kalau tidak, cakap terlalu panjang nanti. Anything else? Yeah, saya satu hari minum ini 2 kali. Okay. Yang paling penting to share, saya satu sudu, diorang promosi 3 gram, tapi saya satu sudu 6 gram. Okay. Saya satu hari makan 2 kali. Okay. Yang dulu saya satu hari minum 1 kali. Tapi since the COVID-19 pandemic, okay, saya makan 2 kali. Kenapa? Pasal Flavanol ini natural. You masuk, dia enter your blood. Okay, dia ada dalam badan awak agaknya 8 jam. Jadi morning you minum pukul 8, dia pukul 4, pukul 5 sudah finish. Come out through your urine, your body system. Jadi yang petang saya pun makan. Ada orang bilang, oh, takut mati. Ya, takut mati. Okay. So sometimes you realize that banyak orang dia mandi di malam, balik kerja mandi, dia ada stroke. Ada yang tidur stroke. Okay. Ya, saya takut mati. Saya makan malam. Okay. So far, touch wood, so many years, I've not have any major problem. Okay, no problem, not major problem, no problem at all. And I'm already 60 years old. Okay, I hope it makes me look young, but I'm already 60 years old. It helps me to, it gives me energy. Okay, saya try hari-hari buat cardio 30 minit. Okay, you want to try team body project? Free, 30 minutes. Okay. Saya boleh buat cardio, saya ada energy. Ada yang orang main golf dulu, selepas golf, next day, whole body sakit. Tapi makan ni. So there are many testimony, okay, regarding this good. So please share with everybody. What else? Okay, I think this one I spoke about this already. The testimony. Anything else? No, all this is too wordy. Human proof is the best. Ada lagi? Okay, jaga kita punya hati. Kita hanya satu pump. Ini pump mesti jaga bagus-bagus. The heart is very important. Okay, not only to function but to love. So if you know this is good, please share with all your loved one. Thank you very much. Terima kasih. Baik, saya notice sekali tadi pada saat Pak Albert mengatakan bahwa di dalam Flavanol ada 100 vaksin. Wow, luar biasa. Tepuk tangan. 1,000. More than 100. From my research is 800 over micronutrients. Oh, 800. Ya,
almost 1.000 ya, hampir 1.000 itu vaksin. Jadi kalau saya boleh cerita, tadi saya ada cerita dengan Pak Albert dengan beberapa orang, sedikit testimoni dari saya. Mama saya pernah kena COVID. Nah, karena usianya sudah lanjut, jadi saya tidak izinkan untuk dirawat di rumah sakit. Saya rawat beliau di rumah dengan pintu kamar terbuka, dan saya rawat sendiri dengan tangan saya langsung tanpa sarung tangan dan APD. Nah, pada waktu itu takut juga saya, ya kan? Tapi selain pertama saya berdoa, kedua saya yakin flavanol. Saya sempat kaget kenapa kok mama saya bisa kena COVID, padahal kita semua minum flavanol. Ternyata mama saya lupa, begitu nggak minum sudah sebulan sampai kena. Tapi benar-benar flavanol itu membuktikan imun tubuh kita bagus. Saya rawat mama saya 2 minggu dengan tangan terbuka, dengan pijat mama sehari masuk kamar bisa 10 kali, saya tetap negatif. Yang mengasuh mama saya juga tetap negatif. Itu karena bukti dari flavanol. Kalau tadi Pak Albert bilang ada hampir 1.000 vaksin ada di sana, benar, itu saya sudah membuktikan. Ya, nah Bapak Ibu tadi saya ada notis juga bahwa proses pembuatan flavanol dengan kokoa dengan mempertahankan kandungan flavanol itu agak sulit, nggak gampang. Prosesnya luar biasa, makanya dipatenkan. Dan luar biasa lagi saya dengar digaranti nih oleh Pak Albert bahwa tidak ada produk yang murni yang pure mengandung flavanol. Kalau di pasaran mengatakan bahwa dia punya flavanol Acticoa, dengan yakin Pak Albert tadi mengatakan itu adalah tambahan, bukan proses murni, tapi yang ditambahkan. Namun tambahan flavanol dari mana? Pak Albert juga mempertanyakan. Artinya produk kita itu murni flavanolnya 80%. Wow, luar biasa. Jadi Bapak Ibu gak usah ragu lagi. Penjelasannya sudah sangat jelas sekali, ya, bahwa produk kita digaranti. Dan yang namanya COVID, virus-virus, Bapak Ibu gak usah takut, saya sudah membuktikan. Asal Bapak benar rutin mengkonsumsi, kita punya flavanol. Oke? Baik. Kami membuka kesempatan untuk 2 pertanyaan. Mungkin nanti Pak Albert boleh langsung menjawab. Dari Ibu, ini sudah ada mengirimkan pertanyaan nih ke saya nih. Dari Ibu Hesti. Ibu Hesti di mana Ibu Hesti? Oh ya, monggo silakan Bu Hesti. Tadi sudah mengirimkan pertanyaan ke saya, silakan. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa dia di HP Pak? Oke. Satu, banyak coklat murah dari Berry yang di pasaran, yang dijual di pasaran. Mengapa yang dijual di FHI lebih mahal dibanding yang ada di pasaran? Hanya beli 1, saya bukan boleh dong 2 ya. Awal nih. Yang kedua, tadi kan ada satu perusahaan besar yang disuplai juga oleh Berry Callebaut. Oke. Salah satunya adalah Nestle ya. Nah, bolehkah saya menanyakan jenis kokoa yang mana yang dipakai oleh mereka? Nestle. Karena mereka kan satu perusahaan besar di mana produk yang menggunakan coklat itu banyak sekali. Jadi mungkin sebagai informasi buat kami untuk membedakan apakah mereka juga menggunakan produk yang mengandung Acticoa juga. Seperti itu pertanyaan dari saya Pak Albert. Terima kasih. Terima kasih Bu. Let me get the question correct. I know the second question. So the first question is Barry Callebaut produce a lot of chocolate, right? A lot of cocoa. Why a lot of cheap cocoa? I mean, there is in the market there is a lot of cheap cocoa, but why the one that is selling in FHI is more expensive? Okay. Bu, tadi saya ada explain satu cara yang kita buat Acticoa
Pasal satu kilang dalam satu bulan kita keluar serbuk koko agak 3,000 ton satu bulan, 3,000 ton. Dalam pabrik ini, kalau kita mau keluarkan Acticoa, saya agak 3 days per day. Kita hanya boleh keluarkan 500 ton saja, tak boleh banyak. Okay? Jadi dia punya cost mau keluarkan Acticoa sungguh mahal. Pasal pabrik yang sama keluarkan 3,000 ton dengan 500 ton, 500 ton dia punya cost paling tinggi. Kenapa ini FHI sungguh mahal? Kerana proses ini dia sulit di patent dan dia ada banyak proses dalam tu yang banyak industri tak tahu. Jadi itu patent pun sungguh mahal mau jalankan proses ini. Jadi kita punya pabrik di Amerika hanya keluarkan Acticoa satu tahun satu kali saja. Jadi ini satu kali kita mesti cari itu bahan, itu biji koko agaknya 6 bulan baru boleh cari. Kenapa? Pasal bolehkah biji koko dari Indonesia ke Afrika boleh dipakai? Tak mungkin. Kita mesti pergi cari biji koko yang mempunyai flavonol yang tinggi. Ada biji koko yang flavonol dia rendah. Jadi kalau kita proses ini, kita akan hilangkan sedikit flavonol. Jadi kalau flavonol dari biji koko ini rendah, selepas jalan dalam patent proses pun tak dapat dia punya konten. Okay? Jadi untuk cari bahan biji koko pun ada season. Kadang-kadang dia tinggi, kadang-kadang dia rendah. Jadi kita pergi ke farm, kita mesti cari banyak tempat. Satu farm dia ada banyak rumah. Ada yang keluarkan biji koko yang flavonol tinggi, ada yang rendah. Jadi mau cari biji koko pun sungguh susah. Jadi tadi saya bilang satu bulan boleh jalan 500 ton, tapi tak dapat biji koko yang sesuai. Pasal itu untuk Acticoa kita satu tahun di seluruh dunia hanya buat satu kali. Satu kali kita hanya buat 100 ton. Kita hanya mampu jual di Indonesia 6 ton saja. Right? Yang lain kita ada banyak lagi tempat. Boleh kita keluarkan banyak lagi? Mungkin. Tapi sampai sekarang tak dapat jumpa biji koko yang flavonol tinggi. Yang nombor 2, number 1 question, okay? Okay. Nombor 2, Nestle dia beli serbuk koko itu normal one. Okay? Normal. Itu ada flavonol? Tak ada. Okay. Dalam kita punya analisis, kalau you check serbuk koko yang biasa, dia ada sikit. Dalam kita punya analisis 0.5%. Okay. Tadi saya ada bilang kenapa saya minum 2 sudu satu hari. Saya bilang satu example. Saya ada satu kawan, dia ada high blood pressure 165 110. Okay, very high. Dia sudah makan itu blocker pun. This is after taking medicine. Saya kasih dia itu Acticoa satu sudu. Selepas 1 bulan, how? No effect. Cannot be no effect. What happened? You stop your medication? No.
So why no effect? Take one sudu. What sudu you take? He take the teaspoon, he make flat. Okay. Kalau you make flat, tak sampai 1 gram. Kita ada satu research dia minimum grammage you mesti makan to have any impact itu 0.67 gram, agak 3 gram. Ada orang mau pasang mahal, wah, cut, but no impact. So remember, banyak orang cakap satu sudu, tapi saya punya satu sudu 6 gram. Lain orang satu sudu 1 gram. Minimum impact 3 gram. Okay. Many research paper, not only on flavonol, but many other research paper, there is a minimum threshold to have a medical impact. Jadi ada orang bilang, oh flavonol dalam red wine pun ada, dalam fruits pun ada. Okay, makan. Tapi mesti makan 3 kilo. Jadi ibu saya sudah 86 tahun, boleh jalan lagi. Okay? Tapi kalau saya bagi dia 3 kilo fruit, mesti dia tak mau makan. Dia pakai ini, dia masuk kopi, dia minum. Okay? Nestle proses using cocoa powder tu biasa, tak ada flavonol. Okay? Dia beli yang paling murah pasal dia industri besar. Okay? Tapi be careful lah. Okay? Banyak proses produk, ada banyak sugar. Okay? Ini bukan pasal flavonol. Sugar content high itu tak bagus. Okay? Processed food pun tak bagus. Okay? So I think the industry know. So Nestle, no flavonol. Chocolate, Milo, ready to drink, no flavonol. Not only Nestle, all the chocolate, no flavonol. Whether it's turbo atau no. Oke, nanti sudah terjawab ya. Jadi pabrik-pabrik itu coklat biasa. Cocoa, Acticoa, saya sangat suka gitu ya. Presentasinya bikin saya besok lebih semangat lagi untuk menyebarkan flavonol ke seluruh Indonesia. Tapi ada pertanyaan saya gitu ya, dari coklat yang ada, terus dengan berry, saya tanya gitu, why did a very corporate choice FHI? Why did Berry choice Forever Hungry Indonesia as a partner? Okay. Thank you. Thank you, very good question. Tadi saya dah bilang Barry Callebaut dari Switzerland datang jumpa saya, boleh saya jual ini ke pharmaceutical company. Saya pun ada bilang saya dah baca 120 research paper. Okay? Dalam ini research period, saya ada thinking macam mana ini barang saya boleh sampaikan kepada orang yang tak mampu. Okay? Jadi pharmaceutical company saya tak nak jawab. Tapi kalau saya masuk average product, ini banyak explanation, banyak susah. Macam saya cakap hari ini baru cover maybe 10%. Kalau saya mau cakap antivirus, anti-cancer, 8 jam pun tak cukup. Jadi saya tengok macam mana saya mesti sampaikan ke 280 juta orang di Indonesia. Not possible. Not possible. Jadi the only way is maybe like multi-level marketing company. Okay. One way. Macam online pun mesti special group kan, macam low carb high fat. Okay, kita ada join low carb high fat.
Kita ada join vegan group, vegan keto, okay. Diorang yang health conscious, kita ajar, dia boleh faham. Lepas tu dia word of mouth, dia boleh explain lagi. Tapi saya explain 100, dia remember 50, dia explain, bagus pun, ada pun cukup. Okay. Jadi kita mesti cari structure macam FHI atau keto atau vegan atau low carb fat untuk mengexplainkan kepada dunia ini. So that's why we choose FHI as a partner. Oke, terima kasih Bu Des sudah terjawab. Karena nggak mungkin Barry Callebaut kerja